Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ayat 9, pasal 9 ayat 24. Demikian dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil adalah berjuang dalam memenangkan pertandingan iman. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah perjuangan. Seberapa hebat dan besar perjuangan kita akan menentukan masa depan kita. Demikian juga dalam hal iman. Walaupun iman itu adalah anugerah Tuhan, tetapi harus kita perjuangkan terus-menerus untuk memenangkannya sampai pada akhir hidup. Sehingga kita dapatkan hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Ada sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1968. Saat lomba lari maraton Olimpiade di Mexico City, kala itu semua acara telah usai dan sebagian besar penonton sudah bubar. Yang tinggal hanya para petugas dan beberapa wartawan yang sedang membereskan peralatan. Tiba-tiba dari sebelah selatan muncul John Stephen Aguirre, pelari maraton dari Tanzania. Karena terluka dalam perjalanan, berjalan tertatih-tatih memasuki stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut dengan perban. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari telah menyelesaikan perlombaan. Dengan langkah terseok-seok, akhirnya ia melintasi garis finish. Lalu seorang kamerawan melihat dan memperhatikan Aguirre. Ia terkesan dengan keuletannya. Kemudian dia bertanya, mengapa Anda begitu berjuang menyelesaikan pertandingan yang melelahkan ini? Bukankah pertandingan telah usai? Dengan terengah-engah ia lalu menjawab, negara saya Tanzania tidak mengirimkan saya sejauh 5.000 mil hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Karena itu saya harus selesaikan walau pertandingan sudah berakhir. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kita semua menghargai kisah tentang kegigihan. Kita terinspirasi dalam beberapa hal oleh orang-orang yang mampu bertahan melalui rintangan yang luar biasa. Seperti Bethany Hamilton, peselancar Amerika yang kehilangan lengannya dalam serangan ikan hiu, namun tetap terus berjuang dan akhirnya mewujudkan impiannya berselancar di sirkuit pro. Kita juga terkesan oleh Jessica Cox, seorang wanita yang lahir tanpa lengan, yang menjadi pilot berlisensi pertama di dunia, dan pemegang sabuk hitam pertama yang tidak memiliki lengan di American Taekwondo Association. Lalu yang ketiga, kita terkesan oleh Ben Underwood, yang matanya diangkat karena kanker retina pada usia 2 tahun. Tetapi belajar untuk mendeteksi lokasi objek di sekitarnya dengan membuat suara klik dengan lidahnya dan mendengar suara memantul di sekelilingnya. Ia akhirnya belajar untuk berlari, bermain basket dan sepak bola, bersepeda, bermain sepatu roda, skateboard, dan tokoh-tokoh lainnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian Paulus dalam nas kita.
Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dia berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Saudaraku, hidup kita itu ibarat berlari dalam pertandingan, memelihara iman, berjuang dengan segenap kemampuan kita untuk tetap memiliki iman yang kuat sampai pada akhirnya. Dalam pertandingan iman, hidup bukan tentang lari cepat atau berlomba untuk mengalahkan orang lain. Seperti Aquari misalnya, Jessica Cox, bahkan Rasul Paulus. Garis finish yang kita tuju adalah hadiah, yaitu mahkota kehidupan kekal. Itu terjadi pada akhir perjuangan kita. Rintangan, rasa sakit, atau pencobaan mungkin membuat kita tertatih-tatih. Tetapi Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi yang paling cepat dalam berlari. Tetapi Ia memanggil kita untuk tabah dan terus-menerus melangkah, bangkit saat jatuh, dan bertekun menyelesaikan pertandingan dengan memelihara iman sampai garis akhir. Bagi kita orang percaya, penderitaan adalah ujian yang membentuk ketahanan, bukan alasan untuk berhenti dari pertandingan iman. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa tetap tekun berlari dan gigih dalam iman di tengah penderitaan yang tak kunjung usai yang kita hadapi? Untuk tetap tekun dan gigih memelihara iman, kita harus terus memusatkan pandangan kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Pernahkah kita mengagumi betapa agung dan mulianya Kristus, Juru Selamat kita? Pernahkah kita menghitung berkat-berkat yang telah kita terima lewat anugerah dan kasih-Nya? Beberapa kali Tuhan telah menyelamatkan kita dalam hidup ini. Setiap hari, bulan, tahun, lagi-lagi, dan lagi. Dalam pertandingan iman, kita tidak sedang berusaha untuk menang, melainkan hidup di dalam kemenangan yang telah Kristus selesaikan di kayu salib. Sekarang, kemenangan sejati bagi kita adalah bagaimana keadaan hati kita tetap teguh, bersukacita, dan berpengharapan penuh di dalam Tuhan, bahkan ketika berada di tengah badai kehidupan yang mengancam kita. Ketika kita bisa memenangkan semua ancaman dan tantangan dalam hidup bersama Tuhan, itulah kemenangan sejati kita. Tapi belum titik. Kemenangan paling sejati sampai akhir hidup kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan firman-Mu lewat Rasul Paulus yang menyatakan kepada kami bahwa kami adalah diibaratkan seperti pelari yang sedang berjuang untuk memperebutkan hadiah yang hanya dimiliki oleh satu orang saja yang menjadi pemenang. Tetapi ketika kami diajarkan seperti itu, maka kami sadar bahwa dalam perjuangan iman, kami tidak boleh statis. Kami tidak boleh diam dan berlipat tangan. Tapi kami harus berusaha berjuang keras untuk mempertahankan iman kami sampai pada akhir perjalanan hidup kami. Dan disitulah Tuhan akan memahkotai kami dengan mahkota kehidupan. Itulah harapan kami sehingga kami berupaya bangkit walau tertatih-tatih dalam pergumulan hidup yang silih berganti tiap hari. Untuk kami bisa terus menghadapinya bersama Tuhan. Karena ketika kami memandang Tuhan, kekuatan kami akan bertambah-tambah. Laksana burung Raja Wali yang tidak berlelah-lelah ketika terbang tinggi sampai pada akhirnya memenangkannya. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan di dalam Roh Kudus. Kami akan mampu
memperjuangkan iman kami dengan selalu tunduk dan taat kepada firman. Agar kami sampai pada akhirnya menerima mahkota. Berkati kami bersama anak-anak kami, keluarga kami, anak dan cucu kami. Untuk kami bersama-sama berjuang dalam perjuangan iman sampai pada akhir hidup kami. Berkati kami di dalam aktivitas hari ini. Berkati dan lindungi jagai kami dari segala mara bahaya. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami. Dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.